Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, kemarin Ibu Vera bilang bahwa Ibu Vera akan melakukan latihan coaching supervisi akademik. Ya, Bu. Ya, betul, Pak. Seperti yang sudah Ibu pahami bahwa ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan ya. Kira-kira Bu Vera ini pada ketiga kompetensi ini, kompetensi yang akan dikembangkan itu yang mana? Ya, sepertinya saya ingin coba hari ini mengembangkan juga pertanyaan berbobot, Pak. Ya, yang pertanyaan berbobot itu, Bu ya. Nah, di pertanyaan berbobot itu kan ada kriteria 1, 2, 3, 4. Kira-kira Bu Vera ini nantinya itu akan ke yang mana itu, Bu? Ke level keberapa? Ya, harapan saya sih saya bisa mencapai yang 4 ya, Pak. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang asalnya itu dari saya mendengarkan. Begitu. Ya, jadi harapannya adalah maksimal, Bu ya. Ya, mudah-mudahan dengan latihan ini Ibu bisa melakukan sesuai dengan target, yaitu level 4 ya. Karena yang namanya latihan untuk coaching supervisi akademik ini memang harus kita lakukan secara terus-menerus, sehingga keterampilan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita berlatih dengan baik. Begitu, Ibu ya. Ya, jadi ya, Pak. Jadi yang saya tangkap bahwa Ibu akan lebih kepada pertanyaan yang berbobot. Jadi setelah ini langsung saja, Bu, untuk melakukan latihan coaching supervisi akademik. Lalu nanti kita akan bertemu kembali di pasca supervisi akademik coaching, Ibu ya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Bu. Nah, gimana nih hari ini Bu Dina? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan sekolah kita literasi sekolahnya itu sesuai dengan yang kita sepakati kemarin, kita mau ngobrolin tentang ini. Kira-kira apa yang perencanaan yang sudah Bu Dina buat untuk 3 bulan ke depan terkait dengan gerakan literasi sekolah tersebut? Ya, saya ingin membuat kebiasaan membaca dengan buat pojok literasi. Yang pertama, membaca 5 menit sebelum pelajaran, bebas materi apa saja, seperti itu dulu. Oke, itu ada perencanaan nih dari Bu Dina ya. Kira-kira dari presentasi kita hari ini, kira-kira apa nih yang mau kita dapatkan? Jadi saya itu merencanakan supaya dalam 1 semester ini sudah ada habit literasi yang baik di sekolah. Jadi kebiasaan membaca, kebiasaan mendengarkan, membaca ya, literasi, bisa mengelaborasi sebuah buku, mengelaborasi sebuah narasi, itu kan salah satu indikator literasi. Itu yang saya terapkan di sekolah ini. Nah, strategi-strateginya itu tadi yang pertama saya itu membuat pojok literasi tadi, membiasakan membaca 5 menit sebelum pelajaran, bebas bacanya. Kenapa saya menerapkan itu? Karena sekarang budaya kita hanya banyak sosial media yang tidak menuntut literasi. Jadi saya ingin mengembalikan seperti zaman dahulu gitu ya. Membaca buku itu akan terasa berbeda dengan kita menonton video atau membaca dari HP gitu. Jadi memang literasi informasi ini benar-benar Suaranya sedikit putus-putus ya, Bu ya.
Tapi yang dari yang saya tangkap tadi, ada Bunda ingin membentuk habit ya tentang budaya membaca di sekolah. Ya, jadi habit. Jadi saya menerapkan strategi-strategi itu, mudah-mudahan nanti 3 bulan ke depan akan menjadi sebuah kebiasaan dan mereka itu bukan menjadi program lagi. Jadi memang sebuah kebiasaan yang tidak perlu diinstruksikan seperti itu. Jadi memang awalnya kita dulu yang mencantumkan, lama-kelamaan budaya membaca sebelum belajar atau budaya membaca di mana saja itu akan menjadi sebuah kebiasaan di sekolah ini. Oke, menarik sekali nih Bu Dina, sudah ada perencanaan, bahkan sampai ada strategi juga nih Bu. Kita bahas sedikit-sedikit ya Bu ya. Nah, kira-kira dari yang harapan Bu Dina dan situasi yang diinginkan tadi itu, tadi ada strategi yang mau dicoba adalah budaya 15 menit membaca ya Bu ya? 5 menit. Oh, 5 menit, mohon maaf. 5 menit di awal pelajaran. Kemudian ada lagi Bu, alternatif lain selain itu untuk meningkatkan pojok literasi Bu. Jadi setiap kelas itu ada bukunya. Gitu. Maaf Bu, tadi bukan 5 menit, 10 menit. Kalau 5 menit kayaknya terlalu cepat 10 untuk membaca. Kemudian ada pojok literasi. Adakah yang lain Bu? Sementara saya itu kepikir di situ dulu Bu. Jadi mungkin nanti sambil beriringan jalan, saya sambil studi banding, membandingkan nanti akan ketemu ide-ide baru supaya literasinya kegiatannya lebih banyak lagi. Sementara karena kita baru, menurut saya tidak apa-apa juga untuk menerapkan hal yang kita bisa dulu. Ya aset dulu berpikirnya seperti itu. Ya, betul sekali ya Bu ya. Kita memberdayakan apa yang ada dulu ya. Nanti sambil berjalannya waktu akan muncul ide-ide baru dari yang sudah kita terapkan. Nah, sekarang kita coba untuk yang 10 menit tadi dan untuk pojok literasi, kira-kira apa nih yang akan Bu Dina lakukan 3 bulan ini untuk mencapai strategi tadi? Jadi saya 3 bulan ini, pertama saya sosialisasi dulu dengan teman-teman, dengan para stakeholder di sekolah. Sudah itu turun ke pembina akademik, seterusnya. Jadi nanti ada misalnya refleksi juga setiap bulannya itu bagaimana perkembangannya. Jadi nanti akan ada progres seperti itu 3 bulan. Ya, kira-kira nanti yang apa nih yang bisa memastikan perencanaan dunia itu berjalan dengan lancar? Jadi yang bisa memastikan itu kita punya tim itu nanti akan mengadakan penilaian, bukan penilaian maksudnya, tim itu sendiri akan mengadakan refleksi, mengadakan umpan balik ya seperti itu. Jadi ada tim literasi sendiri, jadi saya tidak bekerja sendiri. Itu sih sebenarnya yang akan menilai ke depan, karena memang ada panitianya, timnya di sekolah yang terus akan memantau seperti itu. Menarik ini. Jadi yang memastikan berjalan tadi akan ada tim ya Bu untuk akan refleksi, umpan balik ya terkait dengan perencanaan dunia ya. Benar sekali Bu. Nah, Ibu Dina juga sudah sampaikan nih perlu dukungan siapa aja tadi Bu untuk menerapkan perencanaan ini? Ada stakeholder sekolah, ada tim penyelenggaranya, dan kita dari siswa sendiri memang ada kepanitiaan siswa juga. Jadi memang semua terlibat di sini dari atas sampai bawah terlibat untuk kegiatan ini, sehingga kegiatan ini memang dipantau dan diselenggarakan oleh semua pihak. Jadi tidak ada orang-orang khusus atau dispesialkan, jadi semua bergerak supaya program ini terlaksana dengan baik. Nah, kolaborasi semua pihak ya Bu ya. Terakhir, kira-kira yang bisa simpulkan dari perencanaan kita pada hari ini bagaimana? Jadi saya akan tadi paling kecil dulu pojok literasi sama ini membaca 15 menit sama kerjasama dengan berbagai pihak dari stakeholder sampai ke siswa seperti itu. Oke, nah harapan saya juga dari apa yang Bu Dina sampaikan, perencanaannya, strateginya dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh semua pihak yang terlibat ya. Nanti saya ingin mendengar ceritanya lagi tentang hasil perencanaan yang sudah dilakukan. Siap, Bu. Kita bisa melakukan refleksi bersama ya Bu ya. Iya, sama siap. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Ya, mungkin hari ini sampai di sini. Ya, sama-sama Bu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bu Feranita. Ya, ini, Pak. Bu, dari apa yang saya amati, ya, apa yang saya amati melalui proses coaching tadi, bagaimana yang menurut Bu Dina hasil yang dilakukan Bu Dina itu, menurut pengamatan Bu Dina, apa yang sudah dilakukan Bu Dina? Bu Vera ya? Ya. Menurut Bu Vera tadi kan sebagai coach ya, coach itu. Sebagai coach tadi saya, Pak. Ya, sebagai coach ya. Apa yang sudah Ibu lakukan, Bu Vera? Ya, oke. Saya tadi sebagai coach itu sudah berlatih tentang kompetensi mengajukan pertanyaan ya, Pak. Jadi pertanyaan yang saya hadirkan itu sudah berasal dari saya mendengarkan, kemudian menemukan kata kunci yang Bu Dina sampaikan tadi. Kemudian dari kata kunci tersebut saya membuat pertanyaan untuk menggali atau maksimalkan potensi yang ada. Kemudian saya rasa saya juga tadi sudah menghindari penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup, gitu Pak. Iya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, betul Bu. Jadi saya juga melihat tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu berikan kepada Bu Feranita, ya, terkait dengan tiga kompetensi tadi ya. Target Ibu adalah posisi yang nomor 4 ya. Nah, kira-kira setelah Ibu melakukan praktek ini tadi, kira-kira Bu Feranita ini pada posisi keberapa? Ya, kalau saya menilai sih saya sudah di posisi 4 Pak. Tapi nanti saya ingin mendengarkan pendapat menurut Pak Dwi bagaimana? Ya. Baiklah ya. Jadi setelah saya amati apa yang dilakukan Bu Feranita dan Bu Dina ya, saya lebih ke Bu Feranita sebagai coaching ya, yaitu di situ tadi karena tujuannya adalah menentukan pertanyaan yang berbobot ya, saya mengikuti dengan baik dan saya rasa sudah cukup baik, dan untuk level 4 ya sudah bisa, cuman perlu dilatih kembali. Di situ saya tadi dari awal sudah melihat bahwa pertanyaan berbobot menggiring apa yang ini dari Bu Dina, yaitu menentukan tujuan untuk meningkatkan literasi tadi ya dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Lalu tadi juga pada saat menggali informasi juga dengan pertanyaan berbobot. Lalu setelah itu mengkonfirmasi atau menegaskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini menjadi penting ya supaya menjadi satu pemahaman antara coach pada saat coaching itu, supaya tidak terjadi salah paham ya tentang apa yang direncanakan, karena ini berkaitan dengan apa yang akan disimpulkan seperti itu. Lalu juga dalam itu juga Bu Feranita juga tadi sudah memberikan pertanyaan juga, apakah ada kegiatan lain yang dimaksud yang berkaitan dengan literasi tentunya, agar literasi itu tercapai dengan baik. Lalu juga saya juga menilai sampai caranya, lalu kapan ya kan, lalu juga sudah disepakati kapan akan dilaksanakan, lalu juga pada tahap penutup setelah diketahui permasalahannya apa, setelah itu juga saya melihat ada pertanyaan yang penting bahwa perlunya refleksi diri setelah melakukan kegiatan. Nah, saya rasa apa yang dilakukan Bu Feranita itu sebagai coaching itu sudah sangat baik. Nah, itu menurut pendapat saya. Kira-kira menurut pendapat Bu Feranita bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Tadi saya sudah berusaha mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa nih yang direncanakan dari rekan saya tersebut.
mungkin itu Pak. Ya. Lalu apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Ya, baik Pak, terima kasih. Yang saya bisa simpulkan, untuk kita dapat mengajukan pertanyaan berbobot itu kita ya harus hadir seutuhnya ya Bu, Pak, sepenuhnya. Jadi kita hadir, mendengarkan, kemudian kita mencatat kata-kata kunci, sehingga nantinya kita bisa membuat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan dan menggali apa nih yang akan dilakukan oleh rekan kita, membantu rekan kita untuk memaksimalkan potensi. Mungkin yang bisa saya simpulkan itu ya Pak, untuk hari ini. Ya, ini Bu Veranita kan ya, mic-nya yang bergerak. Iya, sudah Pak. Oh ya. Terdengar tadi? Ya, ya mungkin gangguan sinyal ya. Saya melihat yang Bu Veranita tidak berbicara, tapi ada ininya ya. Gangguan sinyal Ibu. Iya Pak, suara saya terdengar? Ya, tadi Ibu menyampaikan kok kelihatannya di gambar itu diam. Oh. Ya. Ya, sekarang terdengar ya Pak? Ya, sekarang terdengar. Ya, terima kasih Bu atas apa yang sudah Ibu lakukan. Tadi sudah merefleksikan diri dan sebagainya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.